Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Sofiansa Soleh dari kelas 10 TKJ. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang sumber-sumber sejarah, peninggalan-peninggalan sejarah dan hasil-hasil bumi dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama yaitu lokasi Kerajaan Demak. Lokasi Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Ibu kotanya disebut dengan nama Bintoro, yaitu terletak di kota Demak, Jawa Tengah. Sumber sejarah yang pertama pada Kerajaan Demak dapat ditemukan di berbagai peninggalan, seperti masjid, makam, dan situs sejarah. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak yang pertama yaitu Masjid Agung Demak. Masjid kuno ini yang dibangun pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Masjid ini merupakan salah satu pusat pembelajaran agama Islam di Demak. Yang kedua, Soko Tatal, yang utama yang menyangga Masjid Demak. Yang ketiga, Toko Majapahit, yang berada di serambi Masjid Agung Demak. Yang kelima, Surya Majapahit. Surya Majapahit adalah gambar hiasan segi delapan yang dipercaya dibuat pada tahun 1479 Masehi. Dan yang terakhir yaitu mihrab, tempat penyiapan yang dihiasi oleh perhiasan yang sangat unik. Peninggalan sejarah Kerajaan Demak diantaranya adalah Masjid Agung Demak, Makam Sunan Kalijaga, situs kolam wudhu, Saka Tatal, Dampar Kencana, Pintu Gledek, dan Piring Campak. Kerajaan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini menjadi peralihan dari Hindu ke Islam. Hasil-hasil bumi dari Kerajaan Demak adalah beras, gula, kelapa, palawija, madu, dan lilin. Penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi yaitu Kerajaan Demak merupakan pusat hasil bumi yang diangkut dari pedalaman Jawa Tengah. Kerajaan Demak merupakan produsen besar terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan Demak juga mengekspor kain tenun Jawa. Dan Kerajaan Demak juga merupakan kerajaan maritim yang berperan penting dalam kehidupan perekonomian antar pulau. Faktor-faktor yang mendukung kekayaan alam di Kerajaan Demak yang pertama yaitu letaknya yang sangat strategis di pesisir utara Jawa Tengah. Dan yang kedua, lingkungan alam pedalaman Demak yang subur dan sumber airnya yang melimpah. Dan akses mudah ke jalur perdagangan laut. Selain sebagai kerajaan maritim, Kerajaan Demak juga merupakan pusat berbagai hasil bumi yang diangkut dari berbagai daerah pedalaman Jawa Tengah. Komoditas utamanya adalah hasil pertanian, khususnya beras. Selain beras, ada juga madu, lilin, gula, kelapa, dan palawija yang menjadi hasil utama Kerajaan Demak. Oke, kita sekarang masuk di Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di daerah Jawa Tengah bagian selatan dengan pusatnya di Katejan, Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1575 Masehi oleh Sutawijaya atau Penembahan Senopati. Sumber sejarah dari Kerajaan Mataram Islam antara lain: 1. Kitab Serat Sastra Gending. Yang kedua, Masjid Agung Surakarta. Yang ketiga, Masjid Patok Negara Sultani Puskoning. Yang keempat, Keraton Kesultanan Yogyakarta. Yang kelima, Keraton Kesultanan Surakarta. Yang keenam, Kompleks Makam Imagri. Yang ketujuh, Masjid Al-Fatih Kepatihan. Dan yang terakhir yaitu tradisi Kalang Obong. Kerajaan Mataram Islam diantaranya adalah keraton, masjid, benteng, dan kompleks makam. Yang pertama, keraton. Keraton Susunang Surakarta didirikan oleh Pakumbuwon II pada tahun 1745. Yang kedua, Keraton Kesultanan Yogyakarta didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Yang kedua, Masjid Agung Gede Kautsman
salah satu masjid tertua dan terbesar di Yogyakarta. Masjid Patok Negara Sultoni, Lokosoni, salah satu masjid bersejarah di Yogyakarta. Masjid Agung Keraton Surakarta, Masjid Kota Gede, salah satu peninggalan Kerajaan Mataram Islam di Kota Gede. Yang ketiga, Benteng. Benteng Fredbeuk dibangun oleh Belanda pada tahun 1760 untuk mengawasi Keraton Yogyakarta. Benteng Cepuri, benteng pertahanan yang kini menjadi spot foto wisatawan. Dan yang terakhir yaitu Kompleks Makam. Kompleks Makam Imogiri, tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa raja dan keluarga Kerajaan Mataram Islam. Bumi dari Kerajaan Mataram Islam adalah padi yang digunakan sebagai bahan baku beras. Beras merupakan komoditas unggulan Kerajaan Mataram Islam yang digunakan sebagai sumber energi, alat politik, dan komoditas perdagangan. Kerajaan Mataram Islam mengembangkan kegiatan pertanian dengan memanfaatkan potensi agrarisnya. Sungai-sungai di Pulau Jawa dimanfaatkan sebagai sarana pengairan atau irigasi untuk mengairi area persawahan. Selain padi, Kerajaan Mataram Islam juga memiliki hasil bumi lainnya seperti rempah-rempah. Sekarang kita masuk di sumber sejarah Kerajaan Cirebon. Sumber sejarah Kerajaan Cirebon adalah naskah Babab, Tanah Sunda, dan Carita Purwaka Curuban Nagari. Berikut adalah beberapa fakta sejarah Kerajaan Cirebon yang didapat dari kedua sumber tersebut. Pertama, Kerajaan Cirebon berawal dari duku kecil bernama